Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang MTCNA, yaitu Basic Configuration. Nah, yang akan kita bahas di sini ada konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, track about tree, IP service, terus yang terakhir ada router OS login management. Konfigurasi hostname, pengertian identity atau hostname adalah nama unik yang diberikan kepada perangkat router mikrotik. Secara default, setiap perangkat baru akan memiliki nama mikrotik. Mengubah nama ini sangat penting untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam sebuah jaringan yang luas. Fungsi dan manfaatnya: yang pertama, identifikasi perangkat. Memudahkan admin jaringan mengenali router yang sedang diakses, terutama jika mengelola banyak perangkat sekaligus. Yang kedua, keamanan dan monitoring. Membantu dalam pembacaan log aktivitas dan pemantauan jaringan agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi pada router yang salah. Yang terakhir ada personalisasi. Memberikan identitas spesifik berdasarkan lokasi atau fungsi seperti router, rantai 1 atau gateway utama. Konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address adalah proses memberikan alamat identitas numerik pada setiap antarmuka, interface atau port. Di router mikrotik, alamat ini berfungsi agar router dapat mengenali perangkat lain dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Tujuan konfigurasi: yang pertama, membangun jalur komunikasi. Tanpa IP address, data tidak tahu harus dikirim kemana. Kedua, menentukan gateway. Mengatur jalur keluar masuknya lalu lintas data antar jaringan yang berbeda, misal dari LAN ke internet. Yang terakhir, segmentasi jaringan. Membagi jaringan menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kebutuhan, misal jaringan guru dan jaringan murid. Trick about tree. Ringkasan trik cepat tree mikrotik. Tombol tab melengkapi perintah secara otomatis autocomplete. Tekan 2 kali untuk melihat semua pilihan perintah. Tanda tanya menampilkan panduan atau daftar perintah yang tersedia di posisi tersebut. Singkatan abbreviation. Perintah bisa disingkat. Contoh: /IP ADTR untuk /IP address print. Navigasi cepat. Kembali ke menu utama root. Titik 2. Naik satu tingkat ke menu di atasnya. Safe mode CTRL-X. Mode aman untuk mencegah terkunci dari router jika salah setting, otomatis batal jika koneksi putus. History. Menggunakan tombol panah atas atau bawah untuk memanggil kembali perintah yang sudah pernah diketik. Warna teks: merah ada kesalahan ketik, hijau atau cyan perintah atau nilai sudah benar. IP service. Yang pertama, definisi. IP service adalah sekumpulan layanan atau pintu masuk port yang digunakan untuk mengakses dan mengelola router mikrotik. Setiap layanan memiliki protokol dan nomor port yang berbeda-beda. Kedua, daftar layanan utama. Ada Winbox port 8291, HTTP port 80, SSH port 22, Telnet port 23, FTP port 21, API port 8728. Fungsi pengaturan IP service. Yang pertama, keamanan. Mematikan disable layanan yang tidak digunakan untuk mencegah serangan hacker. Yang kedua, ganti port. Mengubah nomor port standar. Misal port 80 diganti ke 80 agar tidak mudah ditebak oleh pihak luar. Yang terakhir, penyaring IP. Available from. Membatasi akses agar router hanya bisa diremote dari alamat IP tertentu saja.
Yang terakhir, router OS login management. Yang pertama, definisi. Router OS login management adalah sistem pengaturan hak akses untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam router dan apa saja yang boleh mereka lakukan. Izin akses. Komponen yang kedua, komponen utama menu sistem user. Dalam pengaturannya terdapat dua bagian penting. User, daftar nama orang, username, dan kata sandi, password yang terdaftar. Grup, tingkatan hak akses atau peran pengguna. Yang ketiga, tingkatan hak akses default group. Secara standar, Mikrotik membagi pengguna ke dalam 3 kelompok. Full, hak akses total, bisa mengubah semua pengaturan termasuk menghapus user lain. Write, bisa mengubah pengaturan router tetapi tidak bisa menambah atau menghapus user. Read, hanya bisa melihat konfigurasi, monitoring, tidak bisa mengubah apapun. Sekarang kita akan mencoba mengganti nama di inbox. Pertama kita ke sistem lalu identity, kita ganti contohnya Charlie, lalu apply dan oke. Habis itu udah keganti di pojok kiri atas. Sekarang kita akan pakai cara yang kedua, yaitu terminal. Yang pertama kita ketik sistem, enter, lalu identity, enter lagi, lalu set name sama dengan RB strip Charlie, lalu enter, dan print. Itu adalah cara kedua untuk mengubah nama. Sekarang kita akan mencoba untuk menambah IP. Yang pertama ke IP, lalu address, lalu kita new, kita ganti, kita nambah IP, contohnya 192.168.20/24, lalu apply dan oke. Itu untuk cara yang pertamanya. Lalu kita Ether 2, jangan lupa diganti interface-nya. Lalu kita remove. Kita akan pakai cara yang kedua dengan metode celi. Yang pertama kita IP address, lalu enter, lalu kita ketik add address sama dengan 192.168.20.1, lalu interface Ether 2, lalu enter, lalu print. Di situ udah kelihatan ada, lalu kita disable, kita akan disable number 1, lalu print lagi. Itu cara untuk menonaktifkannya. Terus kita akan enable lagi, enable number 1, lalu enter dan print lagi, dan itu akan mengaktifkannya lagi. Lalu kita akan ubah IP nya, set 1 address sama dengan 192.168.20.24,
168.30.1, lalu enter. Maaf, slice 24 dulu, lalu enter dan print. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus IP-nya. Kita ketik remove number sama dengan 1, lalu enter dan print. Otomatis IP-nya akan kehapus yang di ether 2. Sekarang kita akan mencoba untuk track about tree. Yang pertama adalah titik 2 untuk naik satu tingkat. Contohnya seperti IP address jadi IP. Lalu kita coba lagi jadi 0. Sekarang kita akan coba untuk ketik lagi IP address lalu slice. IP address enter dulu, lalu kita baru slice, lalu enter. Dan sekarang kembali ke menu utama. Sekarang kita akan coba untuk login manajemen. Yang pertama kita ke sistem, lalu user, terus kita ke new, lalu kita ketik namanya, contohnya Charlie, grupnya kita pindah ke full, lalu passwordnya bebas, contohnya 123, lalu apply dan oke. Sekarang kita akan coba. Pertama kita ke kanan atas itu, kita coba untuk loginnya, kita ganti namanya menjadi Charlie, lalu passwordnya kita masukin yang tadi, kita connect. Jika sudah bisa maka itu berhasil. Mungkin segitu saja materi tentang basic configuration dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.